Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak pengampu materi kita, Bapak Coach Aril. Selamat pagi Bapak Ibu peserta dan Bapak pengamat kelas. Nggak belum ada ya pengamat kelasnya. Oh, Hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran di agenda ketiga, yaitu di sinkronus kedua yang akan berlangsung selama 2 GP. Coach Arilnya sudah ada, kepada Coach Aril saya persilakan. Terima baik, kasih. sama-sama. Terima kasih Bu Dwi yang sudah memberikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, ketemu lagi kita di pembelajaran kedua, sinkronus kedua, agenda ketiga pada hari ini. Mohon maaf kita agak maju dan juga mungkin kita tidak sampai full 2 kali 45 menit ya. Ya, karena bapak-bapak juga ada kegiatan dan kebetulan saya juga hari ini ada evaluasi rancangan aksi perubahan kinerja organisasi peserta PK Angkatan 3 yang insya Allah nanti akan dimulai jam 8 ya. Baik, Bapak Ibu, izin saya share screen. Kita akan memaparkan, kita naikkan kontrak dulu ya. Kita naikkan kontrak pembelajaran kita pada hari ini, Bapak Ibu. Oke, ya. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran kita pada hari ini kita ada 4 agenda pada hari ini ya. Yang pertama itu presentasi tugas individu, kemudian presentasi tugas kelompok, overview, dan penjelasan asinkronus tugas asinkronus hari ini, hari ke-17 ya. Nah, untuk tugas asinkronusnya Bapak Ibu, filenya itu sudah saya sematkan di Google Classroom. Jadi nanti silakan dilihat Google Classroom-nya, file lengkapnya ya. Oke. Dan eh, kemungkinan nanti untuk tugas individu Bapak Ibu tidak semuanya nanti, mohon maaf, tidak semuanya mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan tugasnya. Ya. Saya sudah lihat di Google Classroom, kayaknya semalam itu ada gangguan ya, Google Classroom-nya ya. Iya, Coach. Ya, Gangguan, Ya, Coach. ya, Coach. ya, ada beberapa yang tidak bisa masuk katanya. Siap, Eh, Coach. Tidak bisa mengumpulkan katanya. Sebentar, saya buka Google Classroom-nya. Ya, Pak Ridwan, yang saya ingat tuh Pak Ridwan ada Japri. Pak Ridwan katanya tidak bisa masuk. Pas saya lihat namanya ada, tapi ternyata katanya masih tidak bisa masuk. Ya, oke, dia katanya dia mau mengumpulkan tugas individu. Ya, ada 4 orang yang masih ditugaskan, Bapak Ibu. Artinya empat orang ini mungkin belum belum bisa masuk ya. Ya, ada 4 orang itu ditugaskan. Yang belum ngumpul itu Pak Febri, Pak Ridwan, Pak Santari, dan Pak Suparman. Nih, keterangannya belum menyerahkan. Ya, oke, yang 6 orang ini sudah ada Ibu Nidia, Pak Dwi Heri, Pak Ferry Mansa, Pak Yandin, Pak Yongki udah. Oke. Nah, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu dikumpulkan. eh saya buka gemboknya. Ini saya buka gemboknya. Nah, Bapak Ibu silakan dikumpulkan ya. Di hari ke-16, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Ya. Oke, saya buka. Oke, jadi Bapak Ibu silakan dikumpulkan. Tidak apa-apa dikumpulkan pagi ini. Ya. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu, kita paparan tugas individu. Untuk kesempatan pertama saya tawarkan siapa yang bersedia untuk memaparkan tugas asinkronusnya. Nah, di mana tugas individu kita hari ini, Bapak Ibu itu melanjutkan tugas isi agenda. Di mana kemarin sudah memaparkan isi agendanya. Nah, di isi agenda itu Bapak Ibu sudah mengerucutkan permasalahan yang diangkat di organisasinya. Ya, kemarin itu yang paparan kemarin itu ada yang masih umum, saya minta untuk dikerucutkan dan sudah setelah dikerucutkan ambil satu saja isu yang mau diangkat. Kemudian setelah itu Bapak Ibu lanjutkan dengan tugas kemarin, di mana tugas kemarin Bapak Ibu diminta untuk menyusun action plan ya. Action plan
rencana kegiatan selama 1 tahun ke depan, action plan atau roadmap kegiatannya. Oke, baik. Silakan ada yang bersedia. Kalau tidak ada, gimana kalau Pak Suparman dulu ya, Pak Parman ya. Silakan Pak Parman. Siap. Oke. Baik, terima kasih Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin memaparkan terkait tugas individu. Mhm. Izin share screen. Coach. Oke, silakan Bapak. Gimana Pak Parman? Sebentar. Yes. Izin Coach, apa bisa terlihat? Coach, izin. Masih hitam Pak, sebentar lagi mungkin. Tes. Izin Coach, apa sudah terlihat? Ya, ada kelihatan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam pada warahmatullahi materi wabarakatuh. agenda ketiga ini izin Coach untuk eh, untuk memaparkan di materi manajemen kerja. Di sini saya mengambil judul penerapan rumah singgah terpadu pembinaan pembimbingan kepribadian kemandirian pada Lapas Tanjung Raja. Izin untuk kedepannya mohon koreksi dan petunjuknya, Coach. Mhm. Pada rumusan masalah dan kendala pembinaan pembimbingan kepribadian kemandirian di lapas belum eh, maksimal dilakukan. Yang kedua, perjanjian kerjasama secara terpadu dan berkelanjutan antara lembaga belum maksimal dan perlunya pembaharuan sehingga informasi mengenai pembinaan, pembimbingan kepribadian kemandirian bagi warga binaan dan masyarakat secara umum terlaksana secara maksimal. Kemudian yang ketiga, selanjutnya keterbatasan berdaya manusia mulai dari kuantitas dan kompetensi yang ada di Lapas Tanjung Raja perlunya dan membutuhkan kolaborasi antara stakeholder. Selanjutnya untuk konsep manajemen kinerja, konsep kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang diberikan. Hasil kerja ini dapat diukur baik dari segi kuantitas, jumlah pekerjaan yang selesai maupun kualitas, seberapa baik pekerjaan tersebut dilakukan. Sebagai contoh, penerapan rumah singgah terpadu pembinaan, pembimbingan kepribadian dan kemandirian di lembaga pemasyarakatan kelas 2 Tanjung Raja. Selanjutnya, masih dalam konsep manajemen kinerja suatu proses tematis yang dilakukan oleh organisasi untuk mengatur, mengukur, mengembangkan, dan meningkatkan kinerja individu maupun tim. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa kinerja individu dan tim
selaras dengan tujuan strategi organisasi. Penerapan rumah singgah terpadu pembinaan, pembimbingan kepribadian dan kemandirian di lembaga pemasyarakatan kelas 2A Tanjung Raja sebagai tujuan strategis organisasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Konsep manajemen kepemimpinan kinerja, pendekatan kepemimpinan berfokus pada pencapaian hasil yang optimal, mulai melalui pengembangan dan motivasi tim. Penerapan rumah singgah terpadu pembinaan, pembimbingan kepribadian kemandirian Lapas Tanjung Raja merupakan proyek besar antara lembaga negara sehingga membutuhkan peran kepemimpinan yang baik dalam melakukan koordinasi dan motivasi kepada tim untuk menghasilkan sesuatu dengan maksimal. Kedepannya proses manajemen kinerja, perencanaan kinerja, penetapan tujuan, pemantauan kinerja, penilaian kinerja, penghargaan dan pengembangan. Selanjutnya, contoh praktek manajemen kinerja, penerapan inovasi baru, yakni penerapan rumah singgah terpadu, saya dipersingkat PRST, pembinaan pembimbingan kepribadian kemandirian Lapas Tanjung Raja yang berfungsi sebagai tempat layanan bagi warga binaan dan masyarakat umum yang ingin memperoleh bantuan layanan pembinaan, pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Penerapan rumah singgah terpadu Lapas Tanjung Raja merupakan rumah bersama atau terpadu bagi stakeholder terkait yang bekerja sama dalam bentuk perjanjian kerjasama, pada antaranya BNN terkait rehabilitasi penyalahgunaan narkoba dan pusat informasi bahaya narkoba. Untuk Balai Pemasyarakatan sendiri, saya sendiri juga sudah ada pos Bapas, yaitu program pembimbingan bersama. Untuk pemerintah daerah, nantinya di Dinas Pariwisata, Dinas Ketenagakerjaan atau BLK. Untuk kejaksaan dan pengadilan, rumah keadilan restoratif justice, pos bantuan hukum. Selanjutnya, kompetensi manajemen kinerja, akuntabilitas kinerja secara mempertanggungjawabkan laporan terhadap pelaksanaan yang ada. Hubungan kelembagaan kolaborasi yang ada menghasilkan hubungan kelembagaan dengan lebih baik. Terkait digitalisasi, pembangunan teknologi dalam pelaksanaan seperti CCTV maupun absen digital yang diakses secara bersama. Konsep kompetensi manajemen kinerja membangun budaya kerja gotong royong dalam menghasilkan secara bersama. Manajemen keuangan menggunakan mungkin CSR dari eksternal dan melakukan pelaporan secara berkala dengan penggunaan efektif dan efisien. Manajemen risiko, mitigasi risiko yang dilakukan menjadi tanggung jawab bersama terkait hal monitoring dan pelaksanaan kinerja. Analisis dan evaluasi manajemen kinerja terkait aktivitas program, kualitas layanan, dampak terhadap masyarakat, survei, wawancara, dan analisis data. Selanjutnya untuk kesimpulan, penerapan rumah singgah terpadu pembinaan, pembimbingan, kepribadian dan kemandirian Lapas Tanjung Raja merupakan sarana dan prasarana yang dibuat dalam bentuk perjanjian kerjasama antara lembaga untuk meningkatkan program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat secara umum. Rumah bersama ini dapat meningkatkan keefektifan kerjasama yang dilakukan sehingga berdampak maksimal bagi WDP dalam proses kembali ke masyarakat. Dalam hal ini, peran pemimpin sangat penting dalam memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja tim maupun individu sehingga produktivitas semakin meningkat. Peran pemimpin juga penting dalam hal melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan pihak terkait sehingga penerapan rumah singgah terpadu Lapas Tanjung Raja yang menjadi wadah besar dapat berjalan secara produktif dan konsisten. Terima kasih pemaparan kali ini. Selanjutnya mohon petunjuk, arahan, koreksi terkait paparan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Suparman. Selanjutnya silakan Bapak Ibu ada tanggapan?
terhadap tugas yang sudah dikerjakan oleh Pak Suparman ini. Silakan Bapak Ibu, ada tanggapan? Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu, di tugas kemarin kalau tidak salah, Bapak Ibu saya minta untuk merumuskan strategi cara peningkatan strategi peningkatan kinerja di organisasinya, ya. Oke, kemudian setelah itu saya minta Bapak Ibu untuk menyusun roadmap atau action plan 1 tahun ke depan apa yang akan dilakukan. Nah, gitu, ya. Oke. Nah, Pak Suparman berangkatnya dari permasalahan atau isu yang diangkat adalah peningkatan kinerja organisasinya, kinerja di Lapas kelas 2A Tanjung Raja, ya. Oke, di mana Pak Parman menyoroti masalah kinerja pelayanan, ya. Pelayanan apa? Itu pelayanan rumah singgah ya Pak ya. Benar Pak ya? Ya, pelayanan rumah singgah terpadu. Tapi dari paparan Pak Suparman tadi, saya tidak melihat strategi apa yang Bapak terapkan. Strategi apa yang Bapak terapkan dalam strategi apa yang akan ya, karena belum ini ya, strategi apa yang akan Bapak Parman terapkan dalam mengoptimalkan kinerja dari rumah singgah terpadu ini. Nah, gitu ya. Oke, jadi misalnya Pak Rahman, apa yang akan dilakukan dalam mengoptimalkan ini? Strateginya apa? Nah, nanti setelah merumuskan strategi, baru nanti dilihat selama 1 tahun ke depan apa sih action plan-nya atau roadmap-nya atau kira-kira kegiatan dalam rangka implementasi dari strategi yang sudah dirumuskan sebelumnya. Gitu Pak Parman. Ya Pak Parman ya. Nah, nanti ketika misalnya merumuskan strategi dan juga menyusun roadmap, nah Bapak Ibu lihat substansi dari materi manajemen kinerja, akuntabilitas kinerja, dan standar kinerja pelayanan. Oke, tapi yang Pak Parman ini belum belum saya lihat, ya belum belum kelihatan ya. Saya melihatnya strateginya apa gitu, ya strateginya apa. Oke. Jadi cuma cuma dua yang saya minta itu. Jadi strateginya dan roadmapnya. Gitu saja feedback dari saya untuk Pak Parman. Terima kasih ya Pak Parman. Ya, nanti tugas hari ini melanjutkan tugas kemarin. Nah, Siap. jadi tugas kita ini bertahap berkesinambungan Bapak Ibu ya. Jadi tugas kemarin meneruskan IC, tugas hari ini meneruskan tugas kemarin. Oke. Terima kasih Pak Parman. Siap, Ya, baik. Terima oke, satu terus. lagi mungkin satu lagi bisa Pak ini mungkin Pak yang belum mana siapa yang belum? Pak Yandi sudah belum kemarin ya? Pak Yandi. Udah Pak Yandi. Sudah, Pak. Pak Ridwan, oh Pak Ridwan yang belum ya, Pak Ridwan yang terakhir saya ingat. Pak Ridwan coba Pak Ridwan. Ya, Pak. Pak. Ya, nanti kalau sudah semua baru kita nanti kembali ke ini. Kita selesaikan dulu semua. Silakan Pak Ridwan. Pak, ini saya baru unggah dulu, Pak. Bapak Ibu yang Pak Ridwan nanti bisa diupload di Google Classroom. Pak Parman juga, itu yang tadi sudah saya buka tadi. Ya semalam mungkin kayaknya memang gangguan. Saya lihat memang menggangguan kayaknya. Karena di PKA 3 juga ada saya minta untuk mengumpulkan tugas tula. Itu ada juga yang japri dari Bapak rombongan PKA 3 yang katanya belum bisa mengumpulkan tugas tula karena gangguan di classroom. Oke, silakan Pak Ridwan. Pak, Pak.
Oh, Pak. Ya Pak, kami setia menunggu Pak. Setia, setiap tikungan ada, Coach. Tikungan mana itu Pak Dwi? Liku-liku 9, Coach, Bengkulu. Jangan ngomong Liku 9, Pak Febri lagi teringat nostalgia di situ. Penguasa pala curup beliau tuh, Coach. Sering mabuk Kut dulu Kut. Niku 9 sering mabuk. Tempat tempat ini Pak Ridwannya tempat mabuk ya lingkungan 9 ya. Nah, Iya. Ini kalau pasti di jalannya belok-belok sudah mabuk mabuk jalan itu ya, sudah. mabuk. Mabuk Kayaknya habis tikungan tuh. PKA ini Pak Ridwan ke masuk Bengkulu kayaknya, Coach. Ah, nggak. Nggak mau dia, nggak mau dia. Hmm. Izin ya, Pak. Nah, sudah muncul Pak Ridwan. Silakan Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semuanya. Izin saya mau menyampaikan tentang update informasi semoga untuk peningkatan citra di Rutan Purbalingga, Pak. Eh, di sini kami peran komunikasi sangat penting dalam mengoperasikan tugas dan fungsi di Rutan Purbalingga melalui komunikasi yang baik akan dapat tersampaikan secara efektif dan pada masyarakat serta pemangku kepentingan maupun kepada warga binaan yang ada di Rutan Purbalingga. Sekaligus memastikan informasi terkini dapat tersampaikan dengan jelas, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga, yang diketahui isu dan masalah. Satu, minimnya pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi terhadap masyarakat, terhadap fungsi pemasyarakatan sehingga sering muncul stigma negatif. Yang kedua, kurangnya akses masyarakat terhadap informasi terkini mengenai kegiatan maupun pelayanan di rutan. Yang ketiga, tantangan dalam mengelola isu yang beredar di media sosial yang dapat mempengaruhi citra lembaga. Mhm. Gagasan solusi pemilihan untuk menjawab kendala tersebut, Rutan Purbalingga memerlukan solusi yang fokus pada dua hal, yaitu satu, membangun citra positif melalui komunikasi yang humanis dan transparan. Yang kedua, menyediakan informasi terkini secara cepat, akurat, dan mudah diakses, khususnya pada pengguna pelayan. Ini, Pak. Poin 5 yaitu kami menggunakan strategi manajemen komunikasi. Satu, membangun citra positif tersebut, yaitu dengan cara menyampaikan narasi bahwa UPT atau rutan bukan hanya tempat menjalani pidana, tapi juga tempat pembinaan atau pendidikan untuk warga binaan yang sedang menjalani pidana. Yang kedua, publikasi untuk kegiatan positif. Secara rutin, rutan menggunakan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan bersama dengan instansi maupun media online bagi Rutan Purbalingga, menghadirkan kutipan pemimpin agar masyarakat mendapatkan gambaran secara langsung tentang komitmen dan kepedulian rutan khususnya terhadap warga binaan untuk pelayanan publik. Yang selanjutnya yaitu mengelola isu dengan cepat jika ada pemberitaan negatif, segera
dan cepat memberikan klarifikasi dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti dan menenangkan publik. Yang kedua yaitu memberikan informasi terkini. Optimasi media sosial resmi aktif dengan cara aktif mengunggah informasi kegiatan layanan serta pengumuman penting melalui kanal resmi seperti Instagram, Facebook, dan website serta TikTok yang saat ini sedang lagi gas-gasnya di media sosial. Yang selanjutnya penguatan koordinasi internal, memastikan seluruh pegawai atau petugas memahami informasi terbaru agar dapat menjadi corong komunikasi yang seragam di lapangan. Selanjutnya itu transparan layanan, menyajikan informasi layanan, prosedur, serta inovasi terbaru agar publik merasa terlayani dengan baik. Selanjutnya yaitu manfaat media lokal, menjalin bersama dengan media massa di daerah untuk penyebaran informasi yang lebih luas dan terpercaya. Dengan strategi komunikasi yang terarah, Rutan Purbalingga diharapkan dapat membangun citra positif sebagai lembaga pembinaan yang humanis, profesional, dan akuntabel. Selain itu, dengan penyediaan informasi terkini yang cepat dan transparan, kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat sehingga dukungan terciptanya suatu situasi yang kondusif dalam pelaksanaan tugas kemasyarakatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ridwan. Silakan Bapak Ibu ditanggapi. Tanggapannya Bapak Ibu, silakan Pak Santari, gimana Pak Santari? Menurut Pak Santari? Ya Pak, Ya, silakan Pak Santari. agak ganggu. Jadi ya tanggapannya Pak ya. Ya, tanggapan terhadap tugas yang sudah dipaparkan oleh Pak Ridwan. Gimana menurut Pak Santari? Boleh dari ranah substansi, boleh dari segi isinya gimana menurut Bapak? Izin, Coach. Ya, silakan Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk kita semua yang terhormat yang terhadap yang terhormat sama Coach Ariel, pengampu materi Agenda 3. Apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan Susilo tadi itu adalah permasalahan kompleks yang terjadi di setiap lapas rutan se-Indonesia Raya, Coach. Namun demikian, apapun itu permasalahan tetap kita carikan solusi seperti mungkin ini salah satu poin di tempatnya Pak Susilo sebagai Kasatker menyelesaikan masalah-masalah yang sudah bukan hal baru. Namun demikian, mungkin perlu di suatu rumusan yang lebih tajam lagi, Coach, tentang Pak Susilo terkait peran dari duta Pak Susilo. Mungkin ada duta layanan, ada duta informasi, mungkin lebih diaktifkan itu kembali atau dimunculkan peran mereka sehingga bukan hanya di medsos aja, tetapi secara face to face di layanan kunjungan. Kalau di setiap satker itu ada ruang layanan atau PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Di situ ada duta layanan atau duta informasi yang memberikan informasi-informasi layanan publik yang disediakan oleh satker kita masing-masing. Dengan demikian, masyarakat tentunya akan lebih jelas ketimbang daripada membaca. Kadang-kadang masyarakat ini kan kalau membaca itu kan tidak bisa bertanya. Jadi kalau ada duta yang aktif, sejak ada keluhan bisa dipertanyakan dan hari itu juga kelar. Terima kasih, Coach Pak Susilo. Mungkin Oke. ini dapat saya kasih tambahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tanggapan Pak Ridwan gimana Pak Ridwan? Menurut Pak Ridwan, usulan dari Pak Dwi. Terima kasih ya Pak. Mohon izin untuk Pak Dwi, alhamdulillah sangat baik sekali usulan tersebut dan juga kami juga berproses dalam pelaksanaan untuk
WBK. Jadi kami sendiri juga melaksanakan kegiatan untuk PTSP dan juga duta layanan yang selalu standby di saat pelayanan di jam pelayanan, Bapak. Mohon izin. Terima kasih untuk Pak Dwi mengingatkan kami di sini. Mantap. Siap, semangat. Ah, Baik, terima kasih kepada Pak Ridwan yang sudah ya, memaparkan. Jadi Pak Ridwan kurang satu nih tugasnya Pak Ridwan. Ya, Bapak. jadi di situ Pak Ridwan eh, bagaimana ya Pak Ridwan ada apa ya semacam isu yang diangkat itu mengangkat citra coba halaman pertama Pak Ridwan, halaman pertama. Mengangkat citra apa itu? Nah, halaman pertama Pak. Yang atasnya lagi Pak. Nah, bagaimana? Nah itu bagaimana mengangkat citra Rutan Purbalingga. Nah, jadi Pak Ridwan ini punya niatan untuk bagaimana meningkatkan citra rumah tahanan di rumah Purbalingga. Nah, Pak Ridwan sudah merumuskan ada 3 strategi Pak ya. Ada Ya, tiga Bapak. atau 2 tadi. 2 tadi, Pak. Ini Pak di sini kami, Pak. Ada 2 ya, ya ada 2 strategi ya. Yang pertama dia dengan komunikasi yang humanis dan transparan strateginya, kemudian menyediakan informasi terkini secara cepat, akurat dan mudah diakses, gitu ya Pak ya. Nah Ya, jadi Pak Ridwan saya berikan 2 strategi. Nah lanjutkan Pak Ridwan dari yang 2 strategi ini ya ditinjau dari substansi manajemen kinerja dan akuntabilitas kinerja, apa yang akan Bapak lakukan sehubungan dengan eh, perlunya komunikasi yang humanis dan transparan. Nah, bisa jadi saran Pak Dwi tadi bisa jadi melakukan semacam kayak kursus singkat atau kayak semacam pelatihan atau semacam apalah yang singkat bagaimana membangun komunikasi yang humanis dan transparan. Makanya saran Pak Dwi tadi dilibatkan duta tadi. Karena dia nanti yang akan langsung berhadapan dengan masyarakat. Apakah masyarakat yang di sekitar rutan atau juga dari keluarga dari warga binaan apa namanya kalau rutan itu Pak ya. Nah, gitu. Oke. Nanti di situ Pak Ridwan masukkan. Nah, disitulah masuk ke berhubungan dengan manajemen kinerja untuk meningkatkan kinerja di ini tadi di rutan Purbalingga tadi. Kemudian yang strategi kedua kata Pak Ridwan menyediakan informasi terkini secara cepat, akurat dan mudah diakses. Nah, baru nanti Pak Ridwan juga rumuskan untuk 1 tahun ke depan bisa di breakdown informasi apa yang mau disediakan, kemudian bagaimana caranya supaya informasi itu cepat, akurat dan mudah diakses. Misalnya menurut Pak Ridwan perlu kita pemanfaatan sosmed. Nah, bisa sosial media misalnya. Nah, bisa jadi nanti untuk langkah kegiatannya Pak Ridwan bisa menunjuk dulu siapa adminnya gitu. Kemudian mungkin ada semacam kayak apa ya? Kayak petunjuk singkat atau adanya buku panduan tentang bagaimana membuat konten seperti itu atau bagaimana memberikan informasi dari Rutan Purbalingga ini. Oke, gitu Pak Ridwan ya, saran ya, saya. Bapak. Ya, 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 baik. Terima kasih kepada Pak Ridwan dan Pak Suparman ya. Ya, Oke, yang sudah memaparkan tugas individunya. Baik, satu lagi untuk tugas kelompok mungkin saya minta satu saja untuk memaparkan ya untuk tugas kelompok ya. Ya, tugas kelompok silakan kelompok berapa saja boleh. Ya, Kelompok satu. mau kelompok satu ya, boleh silakan kelompok satu. wis. Nomor 1, siap. Ya, siapa nanti yang jadi ininya Asrot. Asrot, asisten sorot ya, Asrot, Haji dan juga apa ya? Dan juga ya penyaji dan Asrotnya 2 saja. Silakan. Siapa? Kelompok 1 siapa anggotanya kelompok 1, Bob? Kayaknya eh, untuk ininya saya langsung coach untuk Ah, penyajinya. penyaji sekalian Asrot. Penyaji.
Ya, sesuai request dari teman-teman, Coach. Oh gitu ya. Aku Rangkap multi jabatan ya Pak talenta, Dwi ya. Iya. multi talenta Pak Dwi itu Pak. Harus mulai, 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 weh. Iya. Kok ada beban mental kenapa Pak Dwi? Ya, Coach. Multi, multi talenta Bapak. Oh multi talenta. Siap, Kalau senior. Iya, iya. kalau Pak Dwi multi talenta, kalau kita Pak Ridwannya multi talentan ya Pak ya. Talenta. Pak Ridwannya kita multi talentan ya. Izin Talent. konfirmasi Bapak Ibu, apakah slide itu sudah terlihat? Ya sudah. Ya, izin. Eh, yang kami hormati, Coach Ariel mengampu materi agenda 3 dan teman-teman sekalian, kelompok 2. Di pagi yang cerah ini, saya mencoba memaparkan apa yang sudah menjadi kesepakatan kelompok 1 dalam memenuhi tugas kelompok terhadap agenda 3. Jadi kami mengambil topik strategi peningkatan kinerja Dinas Dukcapil. Sengaja nggak kita tampilkan Dukcapil mana karena menghargai privasi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Silakan, bagus. Secara garis besar, dapat saya jelaskan tentang inti permasalahan dan kita sering menemukan saya perkenalkan dulu dari kelompok 1, Coach, dan teman-teman. Kelompok 1 terdiri dari saya, ada Ibu Nindya, ada Pak Febrianto, ada Pak Peri Mansa, dan ada Pak Suparman. Ini yang paling bungsu Pak Suparman ini, tambahan mendadak ini. Anak bontot ya. Iya, biasanya anak bontot ini manja biasanya nih, Coach. Siap, Pak Dwi. Jadi saya lanjutkan, inti permasalahannya di Dukcapil itu sebagaimana yang sudah kita alami juga, Hmm. biasanya antriannya kayak nonton bioskop, panjang. Untuk mendapatkan suatu layanan. Birokrasi berbelit-belit itu biasanya dapat kita lihat, kita biasanya kalau dari dari mulai nomor antri, ngambil belangko, nyerahkan belangko itu kita diputar-putar kayak kita mau main dakon atau main ular tangga. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain, nggak ke satu pintu. Yang terakhir itu permasalahan yang sangat krusial adalah keterbatasannya sumber daya manusia. Dan ini alasan klasik di mana-mana ada layanan itu pasti keterbatasan SDM. Tantangan utama yang dihadapi itu, ini yang dapat kami berdasarkan hasil diskusi kelompok ini ada 5. Yang pertama adalah sistem pendataan yang belum terintegrasi dan menyeluruh. Artinya data itu masih dikuasai oleh masing-masing unit, belum bisa diakses oleh seluruhnya. Infrastruktur teknologi belum didukung oleh infrastruktur teknologi di masing-masing unit. Terus masing-masing unit juga terjadi kesenjangan digital di masyarakat juga terjadi. Karena tidak semua semua penerima layanan itu dapat mengakses hal-hal yang ada di modernisasi IT yang ada di Dukcapil. Yang selanjutnya adalah tantangan utama adalah koordinasi antar instansi yang belum optimal. Dan untuk menciptakan data yang valid, tentunya Dukcapil harus berkoordinasi dengan stakeholder-stakeholder di luar, baik yang internal maupun eksternal. Contohnya yang eksternal bisa ke BPS dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah resistensi terhadap perubahan dan internal organisasi. Artinya restrukturisasi dan regenerasi organisasi itu pasti selalu berjalan dan itu akan berdampak positif negatif. Yang ini yang yang sering terjadi adalah hal negatif karena terputusnya alur komunikasi antara yang baru dengan yang lama, senior dengan yang baru. Atas permasalahan atau tantangan utama yang dihadapi, mungkin kemungkinan terus akhirnya kami mengambil gagasan inovasi yang untuk mengatasi tantangan utama. Yang pertama adalah yang pertama adalah aplikasi mobile di Dukcapil. Artinya di sini semua layanan yang ada di Dukcapil itu sudah dimasukkan dalam satu genggaman dan dapat diakses oleh seluruh penerima layanan. Harapannya seperti itu. Datanya pun harus terintegrasi, jadi tidak bisa dikuasai oleh satu unit dan unit yang lain tidak bisa mengaksesnya. Terakhir adalah verifikasi digital, implementasi sistem verifikasi biometrik untuk mempercepat proses identifikasi. Sebagai contoh, ini di Kemendagri itu sudah ada KTP yang elektronik itu di aplikasi. Ya. Salah satu contohnya seperti itu secara nasional.
Yang selanjutnya adalah gagasan inovasi untuk reformasi pelayanan. Tadi terhadap pelayanan yang sifatnya manual ada gagasan-gagasan untuk reformasi pelayanan secara IT dan pelayanan prima. Yang pertama tentang IT adalah sistem antrian digital. Jadi eh, kita dari rumah pun bisa mendaftar untuk minta layanan di Dukcapil. Jadi nggak perlu harus datang langsung dan mengambil nomor antrian memerlukan biaya dan waktu yang cukup lama. Sehingga kita di rumah sambil ngopi, sambil bersama dengan keluarga bisa mendaftar dan datang pada saat jam kita sesuai dengan sesuai dengan yang di pendaftaran online tadi. Terus terhadap Bapak Ibu keluarga yang mengalami yang disabilitas, difabel, ini disediakan juga loketnya. Jadi di situ diperlukan loket khusus prioritas untuk difabel. Karena bagaimanapun juga ini terkait dengan pelayanan berbasis HAM. Karena tidak semua manusia ini diciptakan oleh Yang Maha Kuasa itu sempurna dan diberi dengan beberapa kelebihan sehingga mereka tetap harus kita hargai hak-haknya. Yang terakhir terhadap gagasan inovasi ini adalah pelayanan jemput bola. Dalam hal ini petugas-petugas yang telah dididik dan dilatih adalah memberikan layanan di tempat si penerima layanan. Bukan, jadi kebalikan dari pelayanan selama ini sudah ada adalah penerima layanan datang kepada pemberi pelayanan. Kalau yang ini kebalikannya. Jadi kita mendatangi penerima layanan untuk memaksimalkan layanan. Karena beberapa alasan yang sifatnya urgen dan tidak bisa penerima layanan ini datang ke tempat pelayanan. Langkah-langkah profesional pengembangan SDM sangat diperlukan terkait dengan peningkatan layanan. Untuk pengembangan SDM, ada beberapa, di antaranya adalah pelatihan berkelanjutan, sistem penghargaan dan insentif. Mungkin ini, kalau pelatihan ini, berkelanjutan ini berjenjang, artinya ada beberapa item, ada beberapa program, mungkin selanjutnya akan berlanjut, sehingga anak-anak, maksud saya bukan anak atau staf yang menangani layanan ini di kemudian hari akan menjadi handal dan bisa transfer knowledge terhadap junior-juniornya maupun pegawai-pegawai baru. Selanjutnya adalah penghargaan dan insentif. Penghargaan tentunya terhadap petugas-petugas memberikan layanan yang terbaik. Mungkin nanti ada survei, sehingga dengan survei itu masyarakat puas dengan layanannya, otomatis kita selaku pimpinan memberikan reward kepada petugas yang memberikan pengalaman yang bagus dengan penghargaan baik berupa piagam dan lain-lain dan insentif kalau memang memungkinkan dan anggarannya terpenuhi. Langkah profesional optimalisasi proses kami gambarkan, kami rinci ada 4. Pertama, analisis proses bisnis, simplifikasi prosedur, standarisasi layanan, dan monitoring dan evaluasi. Dari keempat optimalisasi proses ini merupakan satu rangkaian dan di akhirnya, di ujungnya, di tahap akhir adalah monitoring dan evaluasi, di mana pada tahap ini memantau dari 3 elemen kegiatan yang di awal. Segala sesuatu tetap mengacu kepada SOP sehingga monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan dengan maksimal. Langkah-langkah profesional kolaborasi dan sinergi, sebagaimana saya sampaikan di atas, kerjasama antar instansi, kemitraan dengan swasta, melibatkan masyarakat, ini sudah kita bahas di awal tentang kerjasama. Membangun koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, BPS, dan ini seperti yang kita bahas di awal, kemitraan dengan swasta ini terkait dengan pengembangan TI, teknologi, ini keterkaitan juga nanti dengan keterbatasan SDM, karena SDM kita pada umumnya di Dukcapil itu tidak semua memahami IT. Masih ada beberapa yang masih gaptek dan itu memerlukan pemolesan-pemolesan sehingga ke depannya lebih terampil dan cekatan. Melibatkan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi layanan melalui forum publik. Ini salah satunya pelayanan ini dapat diterima dengan baik dan hasilnya di masyarakat dapat dimaksimalkan apa enggak, kita tetap memerlukan partisipasi publik, salah satunya dengan survei. Hasil survei itu yang menentukan pelayanan kita diterima dengan masyarakat dengan baik atau tidak. Terus selanjutnya implementasi bertahap. Ada beberapa
ada beberapa kegiatan atau roadmap yang dapat kami simpulkan tahap-tahapannya. Tahap pertama kita melakukan persiapan. Kami merencanakan sekitar 3 bulan. 3 bulan pertama kita melakukan persiapan. Yang selanjutnya tahap pengembangan dalam SDM. SDM ini kita coba dalam 3 bulan sampai dengan 6 bulan, maksimal 6 bulan ini sudah harus berjalan. Terus selanjutnya tentang implementasi penerapan sistem baru. Jadi setelah adanya pengembangan dari sistem pelatihan dan uji coba ini, maka kita coba implementasi. Di bulan ke-6 itu sudah kita mencoba implementasi. Rencananya direncanakan seperti itu. Selanjutnya kita terhadap pelaksanaan implementasi ini kita adakan evaluasi atau penyempurnaan apabila ditemukan atau keluhan terhadap pelaksanaan implementasi kegiatan di atas. Kesimpulan dan langkah selanjutnya, manfaat strategi. Jadi terhadap kegiatan implementasi tersebut, kami meningkatkan layanan publik, kepuasan masyarakat terhadap layanan di Dukcapil, efisiensi operasional yang lebih baik. Artinya dengan sistem digitalisasi ini akan memangkas beberapa pekerjaan yang secara manual akan dikelola oleh beberapa personil. Dengan IT ini mungkin digenggam satu aplikasi yang digenggam dengan satu genggaman ini akan mempercepat proses dan menghemat biaya serta efisiensi personil, meningkatkan akurasi kependudukan. Data yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi atau digitalisasi ini secara hukum itu bisa dipertanggungjawabkan karena berdasarkan data-data akurat. Selanjutnya, manfaat strateginya adalah pengurangan biaya operasional jangka panjang. Bagaimana juga dampak negatif dari suatu digital IT itu adalah cost yang tinggi. Namun dengan harapan yang optimal yang bagus, yang tinggi, maka ke depannya bisa menghemat untuk pengeluaran anggaran terkait digitalisasi. Langkah selanjutnya yaitu presentasi strategi kepada pemangku kepentingan. Mungkin dengan adanya kegiatan-kegiatan ini mungkin perlu dipersonalisasikan, disosialisasikan oleh pemangku-pemangku kepentingan terhadap data-data yang terkait dengan data yang di Dukcapil. Pembentukan dan implementasi bagaimana yang diuraikan di atas memerlukan tim untuk memantau kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan di Dukcapil. Selain untuk pelaksanaan kegiatan di atas, maka diperlukan untuk operasional adalah anggaran dan sumber daya dan sarana. Sehingga dengan adanya anggaran dan sumber daya yang memadai, maka kegiatan di Dukcapil tersebut akan berjalan dengan optimal. Selanjutnya yang terakhir adalah penyusunan jadwal implementasi secara detail, diharapkan dengan terjadwal sehingga kegiatan tersebut akan termonitor, akan terpantau dengan kontinu. Demikian pemaparan dari kami kelompok 1. Sebatas inilah teman-teman dan coach sepengetahuan kami yang dapat kami cari di sumbernya, sehingga kami memunculkan permasalahan pelayanan yang belum maksimal dan kami carikan solusi-solusinya untuk memaksimalkan layanan yang lebih baik dan memuaskan masyarakat. Demikian, selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Maaf, Coach, apakah boleh saya nunjuk moderator, Coach? Boleh. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Suparman, dalam hal ini moderator kelompok 1, untuk memimpin acara diskusi seandainya ada diskusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dwi, izin moderator dadakan nih, Coach. Demikian presentasi yang disampaikan kelompok 1. Kiranya pada kelompok 2 untuk sharing, tanggapan, ataupun pendapat dari kelompok 1, kami buka termin. Kami persilakan. Izin, Pak. Ya, silakan. Silakan Oh, izin lah, Pak. Ya, silakan Pak Ridwan. Silakan Kami Pak dari Ridwan. kelompok 2
hanya ingin menanyakan saja melihat dari data tersebut yang bisa terjadi di suatu instansi khususnya yang memberikan pelayanan pada masyarakat. Di situ melihat yang dipaparkan oleh Pak Dwi tadi bersama kelompok tadi juga cukup detail sekali dan sangat bagus sekali menurut saya. Di sini saya menanyakan bahwa kegiatan ataupun suatu permasalahan di suatu instansi tadi itu melihat bahwa itu terjadi mungkin dikarenakan bisa eh, istilahnya apa Pak ya, bahwa bagaimana sih cara merubah mindsetnya tadi itu, mindset petugas-petugas dan khususnya senior tadi itu terhadap junior-junior yang baru tadi itu. Karena apa? Untuk bisa merubah tadi itu akhirnya akan bisa merubah suatu kegiatan pelayanan tersebut. Karena apa? Permasalahan tersebut bisa terjadi terhadap suatu instansi yang khususnya yang memberikan pelayanan di instansi-instansi yang memberikan pelayanan khusus pada masyarakat. Karena mungkin Bapak mohon izin untuk kelompok satu peran serta satu mungkin pimpinan dan juga kesadaran petugas yang khususnya senior ataupun yang lama itu akan memberikan dampak-dampak perubahan-perubahan menuju kegiatan yang lebih baik lagi. Mohon izin ya Pak, itu mungkin Pak Parman dan Pak Dwi dan kelompok satu yang ingin saya tanyakan bagaimana merubah tadi itu semuanya. Terima kasih. Saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin langsung Coach izin langsung ditanggapi ya Coach dari kelompok 2. Izin Pak Dwi, mungkin ada beberapa kelompok yang bisa menanggapi terkait bahasan yang disampaikan oleh Pak Ridwan, eh, strategi mungkin ini, masuk ke strategi merubah mindset. Izin, mungkin ada beberapa kelompok, anggota kelompok satu yang bisa menanggapi. Terima kasih. Ada Pak Febri, Pak Peri, dan Ibu Nindya, dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Member. Izin kok saya menanggapan sedikit tadi yang ditanyakan oleh kelompok 2 itu ataupun masukan mengenai antara senior dengan junior, Pak. Pernah kami juga alami bahwa senior itu jangan bosan-bosannya mengingatkan dan terus memberikan motivasi kepada junior walaupun kadangkala memang agak singgung apa yang kita kasih ataupun beritahu kepada junior selalu dibantah ataupun belum dilaksanakan. Namun kalau kita sering mengingatkan, insya Allah ke depannya mungkin junior yang senior-senior tadi mengikuti arah maksud dan tujuan junior yang baik itu pelayanan maupun sesama koordinasi sesama teman junior dan senior lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Firman. Mungkin ada tambahan lagi terkait strategi yang ditanyakan oleh Pak Ridwan tadi dari kelompok satu, kami persilakan. Strategi perubahan mindset. Coba Ibu Nindya. Sudah? Sudah selesai, Pak? Strategi perubahan mindset salah satunya bisa melalui digital proses layanan dengan sistem online dalam anjungan Dukcapil Mandiri aplikasi pelayanan digital, antrian online, pegawai tidak lagi berpikir manual dan ribet. Mindset berubah jadi pegawai pusat layanan menjadi fasilitator layanan digital. Siap, terima kasih Bu Nadia. Ya, Mungkin peningkatan kompetensi SDM ya. Oke. Izin Coach, mungkin ada lagi tanggapan dari beberapa kelompok? Ya, sudah cukup. Kami silakan pada Coach. Siap. Oke, silakan ditutup Pak Parman. Siap, itu yang kami sampaikan pada paparan kelompok satu. Terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya kami silakan pada Coach. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok satu yang sudah memaparkan tugas kelompoknya, di mana kelompok satu melihat atau mengambil lokus atau tempatnya itu di Dukcapil ya, di Dukcapil. Mungkin diinisialkan saja Kabupaten X atau Kota X gitu ya. Ya, oke. Baik. Nah, di sini ada beberapa permasalahan dilihat yang disoroti oleh kelompok satu, ya. Ini ada antrian panjang, birokrasi berbelit dan keterbatasan SDM, ya. Oke, kelompok satu belum menemukan ini ya, belum menemukan tentang kinerja apa pencapaian kinerja dari kelompok dari ini ya, dari lokus ini ya, dari dinas Dukcapil ini ya. Kelompok satu gimana? Belum ya? Ya, karena saya lihat itu belum menggambarkan ya. Mungkin mungkin belum mendapatkan informasinya ya, belum mendapatkan informasinya. Nah, Eh, izin coach, ya. kemarin waktu kita browsing itu emang untuk sementara ini data ini diperoleh dari browsing ya, tapi kan nggak kita nggak bisa langsung setulah. Namun kemarin ada satu yang tertinggal coach, ini tentang ini. Kemarin ternyata itu tuh ada hasil survei yang menyatakan bahwa nilainya tuh belum belum sama dengan standar mereka. Oh, survei Nah, pengalaman gitu ya Pak ya? iya, survei kalau kita kemarin ada IKM ya, Indeks Kepuasan Masyarakat atau SPAK ya. Nah, ternyata mereka ada hasil surveinya. Cuman kami lupa kemarin menguploadnya, coach. Nanti mungkin kalau diperkenankan mungkin kita edit, kita tambahkan dengan hasil survei. Sekian, coach. Oke, ya, baik. Nah, kemudian dari hasil browsingnya tadi, ada hasil survei. Kemudian dari hasil browsing juga, maka kelompok satu menyimpulkan ada tiga permasalahan utama ya, tiga permasalahan utama sehubungan dengan peningkatan kinerja di Distrik Capil ini. Oke, kemudian kelompok satu juga setelah melihat tiga itu, maka dia punya suatu ide semacam gagasan inovatif gimana kalau diadakan digitalisasi terpadu. Kayak gitu ya maksudnya ya. Ya. Oke. Dan ini strategi sebenarnya strateginya ya. Strateginya ada dua ya. Ada berapa itu Pak? Ada dua strategi. Dua strategi yang dikemukakan oleh kelompok satu. Kemudian masing-masing strategi itu ada beberapa langkah-langkah operasionalnya. Oke, ya samalah dengan ini ya dengan roadmap-nya ya. Cuma yang saya lihat itu coba Pak lihat di slide ke-8 Pak. Ke-8. Nah, gitu ya. Jadi itu yang roadmap-nya kira-kira bisa Pak Dwi ditayangkan slide ke-8-nya Pak Dwi. Ya Pak Dwi buru-buru amat nutupnya. Iya. Nah, di situ ada roadmap-nya ya. Kira-kira tapi dia dibaginya per apa? Triwulan atau berapa itu tadi saya lihat tadi. Nah, yang itu Pak Dwi. Ya. Oke. Nah, di bawah Pak Dwi. Nah, itu. Dibaginya per tahapan ya. Jadi ada 4 tahapan ya. Ada 4 tahapan gitu ya. Ada 4 tahapan sehubungan dengan implementasi dari gagasan yang dikemukakan oleh kelompok satu ini, ya. Oke. Jadi artinya sudah ada tahapannya ya. Oke. Jadi ada gagasan inovatif dan ada langkah-langkah operasionalnya, ya. Langkah-langkah operasionalnya. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk kelompok satu. Terima kasih, ya. Oke. Untuk kelompok 2 mungkin langsung saya komentari saja kelompok 2 ya. Saya komentari aja kelompok 2. Enggak apa-apa kelompok 2 ya. Bentar. Tadi saya ada yang dapat kiriman dari kelompok 2. Ya, kelompok 2. Ya. Oke. Oh, bukan ini. Iya.
Ya, dari kelompok 2. Nih, kelompok 2 ada Pak Ridwan, Pak Santari, Pak Yandi, dan Pak Yongki. Ya, jadi kelompok 2 tentang dia menyoroti salah satu OPD itu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten X katanya. Sekretariat Kabupaten X. Nah, di sini ada 2 yang disorotinya, yaitu masalah kinerja aparatur dan budaya kerja. Nah, ini yang kalau kelompok 2 dia lebih detail lagi dari permasalahan ini, dia bisa mengidentifikasi penyebabnya, ya. Ini penyebab-penyebab dari itu, kemudian gagasannya dan ini langkah-langkah operasionalnya. Nah, dia dibuat 1 tahun, ya. Jadi 2 bulan pertama itu persiapan, bulan ketiga penyusunan strategi SOP, bulan keempat implementasi pengetahuan daya, ya. Ke-9, 10 evaluasi penyesuaian, kemudian konsolidasi dan penguatan hasil, di mana ada juga kelompok 2 berbicara tentang indikator keberhasilannya. Jadi kegiatan tersebut dinyatakan berhasil kalau indikatornya tadi ada persentase tercapainya dan sebagainya. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang tugas asinkronus. Mohon waktu izinnya sebentar saja, 5 menit aja ya. Ya. Karena sebentar lagi seperti ini akan ada seminar angkatan 3. Ya. Nah, Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu hari ini hari Selasa, Bapak Ibu fokus pada membangun kerjasama, ya, kelembagaan dan pemanfaatan teknologi digital, ya, untuk tugas individu. Jadi meneruskan tugas yang kemarin, ya. Kalau tugas kemarin Bapak Ibu menyusun roadmap atau action plan-nya. Nah, sekarang Bapak Ibu tugas hari ini Bapak Ibu itu bagaimana Bapak Ibu mengidentifikasi pihak eksternal yang menurut Bapak Ibu bisa diajak kerjasama sehubungan dengan isu yang Bapak Ibu angkat, ya, kinerja apa yang akan Bapak Ibu tingkatkan. Kemudian selain itu diidentifikasi juga substansi dari kerjasamanya berbentuk apa. Kira-kira apa sih yang mau dikerjasamakan gitu ya. Kemudian ada strategi kerjasamanya bagaimana. Ya. Oke. Dan ini untuk strategi kerjasama Bapak Ibu bisa masuk ke mata pelatihan organisasi digital. Itu dengan memanfaatkan teknologi digital. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bagaimana strategi kerjasamanya dengan memanfaatkan teknologi digital dan juga menyusun roadmap atau action plan strategi kerjasama kelembagaan di 1 tahun pertama. Ya, tugasnya Bapak Ibu sama seperti yang kemarin, Bapak Ibu buat dalam bahan tayang saja, tidak usah dalam bentuk makalah, buat dalam bahan tayang, ya. Kemudian dikumpulkan hari ini juga paling lambat jam 23:59. Oke, itu untuk tugas individu. Kemudian untuk tugas kelompok, nah kalau tadi kalau kemarin Bapak Ibu tugasnya menganalisis kasus organisasi atau kelembagaan yang menurut Bapak Ibu mempunyai kinerja yang rendah. Nah, sekarang Bapak Ibu untuk tugas kelompok ini Bapak Ibu mencari kasus di sini bukan hanya yang negatif ya. Jadi bisa juga yang berbau positif. Ya, jadi kata kasus di sini bukan hanya berkonotasi negatif. Jadi kasus hubungan kelembagaan dan organisasi digital, ya. Oke, kasusnya boleh dalam organisasi atau di Satker. Kemudian strategi penyelesaian kasus tersebut. Nah, nanti isinya begini nih: profil instansi, identifikasi permasalahan, analisa permasalahan, formulasi strategi dan langkah-langkah operasionalnya, ya. Nah, untuk kelompok 1 di tugas hari ini terdiri dari Pak Dwi, Pak Ibu Nidia, Pak Santari, dan Pak Yongki. Untuk kelompok 2 ada Pak Febri, Pak Perimansa, Pak Yandi, dan Pak Ridwan. Pak Suparman belum masuk ya? Ya, Pak Suparman masuk ke kelompok 1 saja ya. Oke. Siap. Ya, Ya. Pak Suparman. Ya, jadi silakan Pak Suparman masuk ke kelompok 1. Oke. Nah, untuk tugas kelompok ini Bapak Ibu, kalau di tugas kemarin Bapak Ibu menyoroti tentang OPD
OPD di Pemda, di pemerintah daerah. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu saya minta, ini saya request tugas kelompok hari ini Bapak Ibu menyoroti organisasi yang ada di IMIPAS. Boleh dari imigrasi atau dari APAS, ya. Nah, bisa juga Bapak Ibu kalau misalnya tidak mau menyebutkan, sebutkan saja tempatnya di mana, di X apa di mana ya. Tapi kalau saran saya tidak apa-apa disebutkan, nanti kan itu bermakna negatif. Jadi kan nanti hasil diskusi kelompok ini kan bermakna bagaimana, misalnya Bapak Ibu mengambil lapas, bagaimana lapas itu membangun kerjasama dan pihak-pihak mana yang kerjasama, ya. Nah, jadi untuk tugas ini saya minta dari IMIPAS ya. Kalau kemarin kan dari pemerintah daerah semua kan, dari Capil dan perizinan. Kalau ini dari IMIPAS. Ya, Boleh dari kantor imigrasi maupun dari lembaga pemasyarakatan maupun dari balai pemasyarakatan. Rutan tidak ada lagi rutan ya. Kalau iya, pokoknya dari IMIPAS ya, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan. Oke Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, silakan kalau ada pertanyaan. No question. Iya. not yet, sir. No chat, oke. Ya, Bapak Ibu, saya rasa cukup pertemuan kita pagi ini. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu nanti japri saja di nomor yang sudah saya berikan. Kalau ada kendala atau ada pertanyaan, silakan dijapri saja ke nomor tersebut. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Ya, oke. Pembelajaran kita di sinkronis kedua hari ini saya tutup dengan ucapan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live duluan ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih, Coach. Oke, sama-sama. Semangat, tetap semangat.